gitu ya. Kamu tuh masuk Islam, keluar dari agama kamu sebelumnya, ya saya sebut saja agama Kristen begitu. Karena kamu tuh nggak paham pengajaran Kristen, kamu tuh ternyata pasti ada yang salah begitu. Kalau kamu benar pemahamannya, kamu pasti nggak bakal memilih Islam deh. Nah, kalau pertanyaan itu ditanyakan sama Bu Dokter, kira-kira Bu Dokter mau jawab apa tuh? Iya, sudah ditanyakan ke saya itu, Pak. Oh, udah ya. Oh iya, makanya sama berarti. Apa tuh jawabannya tuh? Mualaf ini Bu Dokter. Iya. Tadi makanya komsel ya. Iya, ini termasuk yang punya Zoom sendiri, mualaf Bu Dokter. Iya. Gimana tuh? Waktu itu saya nggak jawab, Pak. Saya senyum aja, Pak. Iya. Senyum. Gitu. Iya. Itu kan orang bebas ya menilai seperti apa, karena yang tahu pemahaman kita sejauh apa di dalam agama yang dulu maupun agama yang sekarang cuma kita sama Allah sebenarnya. Yang kelihatannya mungkin berilmu atau apa belum tentu juga di hadapan Allah. Kita juga orang yang berilmu gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak apa-apa sih, saya senyum aja. Oh iya gitu kan. Cuman ya dalam hati saya ya saya malah nggak ada sama sekali penyesalan, nggak ada sama sekali ragu ya, malah nggak ada sama sekali malu gitu, enggak. Tapi saya bersyukur kalau Allah masih kasih kesempatan gitu ya, membukakan mata saya yang mungkin dulu buta gitu ya, padahal dengan semua yang sudah nyata gitu kan, mau kayak gimana juga memang kalau sedang masih belum dibukakan itu kan, selubung itu belum diangkat dari mata kita, hati kita, ya susah sih. Mau saya sepintar apapun berdakwah juga kepada mereka juga gak bisa, karena hidayah itu semata-mata dari Allah gitu kan. Jadi ketika mereka menuduh atau berasumsi segalanya, saya terima gitu, gak apa-apa. Pertanyaannya apa Bang Jen? Motivasinya apa sih dari Islam sehingga Bu Dokter itu masuk Islam gitu maksud saya? Ya, kalau di motivasi pribadi nggak ada Pak Zen, karena saya sendiri secara pribadi nggak pernah kebayang masuk Islam. Yang kenal saya, yang tahu saya gimana dulu itu, bahkan diri saya sendiri itu nggak pernah membayangkan hari ini saya menjadi muslim, berjilbab dan sebagainya gitu. Karena memang murni semata-mata ya tadi hidayah Allah itu ya, yang saya berusaha bendung pun itu sulit gitu. Dengan status saya sudah punya anak 3 itu ya, yang sebenarnya itu cari perkara gitu ya. Tapi ya itu kalau sudah hidayah Allah saya nggak bisa tahan, iya. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya aja gimana gitu. Awalnya ya Pak, iya. Awalnya itu dari awal pandemi itu Pak. Jadi waktu kita mulai digalakkan pakai masker gitu ya kemana-mana, terus harus nggak boleh salaman dulu kan, nggak boleh jabat tangan dengan orang-orang gitu, jaga jarak, terus rajin cuci tangan. Nah itu saya nggak sengaja waktu di kantor itu melihat perempuan muslimah yang memakai niqab. Saya gini, kok hari ini kita dibikin kayak mereka ya gitu ya, yang selama ini saya melihatnya tuh ya gimana ya, agak kurang gitu ya, agak kurang respect gitu ya, itu kok hari ini kita kayak mereka ya. Terus mereka juga jaga wudhu, nggak mau salaman sama orang. Dulu saya aneh gitu ya, orang nggak mau salaman gitu, emang naksir gitu ya, cuma salaman doang gitu. Dulu saya mikir gitu Pak. Tapi hari ini oh Masya Allah ya gitu, emang karena demi kita menjaga wudhu tadi ya, kita nggak tahu di jalan nanti kita bisa aja tiba-tiba dipanggil sama Allah gitu ya. Insya Allah kita didapati dalam keadaan suci gitu kan ya, ada paling enggak bersuci tadi ya, sudah bersuci tadi. Jadi yang awalnya dari itu sih, awalnya dari pandemi itu. Jadi saya terus baru ngulik-ngulik gitu ya, cari tahu manfaat gerakan sholat, manfaat wudhu, manfaat membaca Quran, tapi semuanya dari sisi medis, belum sampai ke fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu belum gitu. Sampai 2 minggu itu saya galau ya, bahkan saya nggak melakukan yang sudah rutinitas di sebelumnya ya, sekedar doa makan, doa mau tidur, doa berangkat
kerja gitu ya, itu nggak saya lakukan itu 2 minggu itu karena udah mulai ragu-ragu kayak di persimpangan jalan gitu. Dan akhirnya saya cerita sama teman, disarankan ke Mualaf Center. Di Mualaf Center itu beliau nggak nanya status saya, beliau langsung jelaskan tauhid, beliau nggak jelekkan agama saya sebelumnya juga, dijelaskan rukun iman, rukun Islam. Kebetulan itu ustazahnya itu insinyur wanita pertama di Indonesia. Jadi bisa kebayang ya gimana memuaskan akal, penjelasannya juga memuaskan iman lah gitu ya. Jadi sepanjang dari jam 9 pagi sampai 12 siang itu yang saya tadinya cuma mau belajar dulu, itu Masya Allah waktu ditanya terakhir, jadi gimana sekarang Dokter Karissa? Ya saya belajar dulu Bunda, saya sempat bilang begitu. Beliau bilang, oh ya udah silakan kalau mau belajar ngaji, belajar sholat di sini silakan. Tapi mohon maaf, argonya belum jalan kata beliau. Loh, kenapa? Soalnya belum syahadat nih. Oh ya, memang syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa, percaya dari yang tadi Bunda jelasin, percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Oh ya udah saya syahadat. Udah sesimpel itu Pak, nggak mikir habis itu gimana gitu. Tapi mungkin kalau diceritain setelah itu haram sama mantan suami yang non muslim dan sebagainya, mungkin nggak jadi. Tapi itu cara Allah yang luar biasa banget ya gitu ya. Gitu kalau saya tahu itu 3 hari kemudian itu saya hari Minggu, hari Rabu saya di kantor nyari temen buat jamaah sholat karena belum bisa sholat. Itu beliau jelaskan dari hari itu kamu udah haram sama suami, itu saya langsung pindah tidur ke kamar anak dan sebagainya lah gitu ya. Semua konsekuensinya saya lakukan, ya udah dijalanin aja gitu. Yang benar-benar dijalaninnya tuh setapak demi setapak gitu, yang nggak tahu ke depan akan gimana, tapi ya berusaha tadi samina wa atona gitu, tahu sedikit ya udah itu yang bisa dilakukan. Dari belum bisa pakai kerudung karena masih sembunyi-sembunyi, saya baru ganti seragam kantor itu dengan yang bentuk gamis gitu, model gamis, tapi udah pakai kaos kaki tapi belum pakai kerudung gitu, sampai akhirnya udah ketahuan ya udah sekalian tinggal pakai kerudungnya aja gitu. Kira-kira gitu Pak Zen, panjang ceritanya. Bu Dokter ya, untuk Bu Dokter, mungkin bagaimana sih setelah masuk Islam? Apakah dalam Islam itu berat untuk melaksanakan perintah-perintah ajaran-ajaran Islam, atau seperti halnya sholat, puasa, dan sebagainya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya merasanya dimudahkan Pak. Jadi saya itu yang kebetulan yang diharamkan di Islam itu memang nggak tahu, itu mungkin cara Allah jaga saya gitu. Saat yang lain itu bisa minum minuman itu Pak, terus saya dari dulu nggak bisa, lidah saya rasanya pahit walaupun dibilang ini manis Kak, ini manis gitu, tapi di saya tetap nggak bisa gitu, pasti tetap nggak sampai masuk gitu. Juga daging babi itu kalau ada pilihan lain itu saya kalau bisa yang lain gitu, karena nggak terlalu juga bisa. Jadi untuk hal yang haram-haram kayak perempuan misalnya pakai extension bulu mata gitu, saya juga orangnya takutan gitu Pak. Terus kuteks dan sebagainya yang memang nggak ini, ya memang saya nggak suka gitu. Jadi banyak hal yang Masya Allah ternyata kalau saya tengok ke belakang itu mungkin ya bentuk penjagaan Allah gitu. Dari sisi syariat, alhamdulillah bagi saya justru dengan sholat 5 waktu itu justru memudahkan gitu. Kalau dulu saya terserah, saya mau memang kayak terserah kapanpun saya bisa berdoa gitu ya, tapi kalau kita ingat ya berdoa gitu, tapi kalau enggak ya bablas, bisa mungkin sehari seminggu misalnya, kalau enggak dengan kesadaran sendiri mungkin ya enggak ingat sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau ini Masya Allah gitu ya, Allah paling tahu ya kalau manusia tuh gampang lupa, gampang lalai gitu ya, khususnya saya lah gitu ya. Nah jadi itu dengan ada azan, dengan ada tiap saat harus waktu-waktu sholat itu, Masya Allah itu malah bagi saya memudahkan sekali gitu. Puasa juga saya alhamdulillah dari yang agama sebelumnya juga udah sering melakukan, cuman kan memang ada beda-beda ya. Ada dulu pernah yang 3 hari nggak makan nggak minum, pernah yang cuma 40 hari cuma minum yang cairan aja, padatnya enggak, pernah yang cuma makan dagingnya enggak, hanya sayur dan buah saja gitu. Jenis-jenis puasa soalnya banyak dulu, tapi ya di Islam ini ternyata ya itu
saya lebih jauh lagi ya, saya kira dulu saya heran gitu kenapa orang Islam tuh sebahagia itu menyambut Ramadan gitu ya. Ternyata Masya Allah di dalamnya itu lebih dari sekedar bulannya menunaikan ibadah puasa gitu ya, tapi banyak sekali keutamaan di dalamnya. Itu kira-kira Pak Zain, panjang lebar nih. Dokter, dalam bulan suci Ramadan ini menurut Bu Dokter ada hidayah atau manfaat yang Bu Dokter rasakan gitu di bulan suci Ramadan selama berpuasa dengan ilmu secara medis gitu, menurut dokter bagaimana itu? Ada manfaatnya nggak buat tubuh kita tuh secara kerohanian gitu, bagaimana menurut Bu Dokter? Iya, betul. Oh, manfaatnya kalau disampaikan banyak sekali Mbak Nisifane ya, tapi intinya yaitu ya itulah betul ya, ini bentuk